2,000 years later. Shalom saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Desi, saya dari Prodi Misi, dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama kedua teman saya, yaitu Jupiter Tauro dari Prodi Teologi, Jermindoro dari Prodi PLK. di sini kami akan menjelaskan tentang penyalinan Alkitab. Penyalinan Alkitab dari PB sampai kanonisasi. Alkitab yang kita miliki sekarang tidak langsung turun dari surga dalam bentuk buku yang lengkap, melainkan melalui proses yang panjang setelah para rasul dan saksi mata Yesus menulis kitab-kitab perjanjian baru dalam kurung PB. Tulisan-tulisan itu disalin, disebarkan ke berbagai jemaat di dunia Kristen mula-mula. Pada masa itu, belum ada mesin cetak atau teknologi penyalinan cepat, karena itu penyalinan dilakukan secara manual oleh para juru tulis dalam kurung scribes yang dengan hati-hati menyalin setiap huruf dan kata dari naskah asli. Tugas ini penting agar firman Allah tetap terjaga dan dapat dibaca oleh jemaat di berbagai tempat. Seiring waktu muncul banyak salinan naskah dalam berbagai bahasa dan wilayah. Karena banyaknya salinan dan peredaran luas, gereja perlu memastikan mana tulisan yang benar berasal dari para rasul dan diilhamkan oleh Roh Kudus. Dari sinilah proses kanonisasi dimulai, yaitu penetapan kitab-kitab mana yang diakui sebagai firman Allah yang sah dan berotoritas dalam perjanjian baru. Proses panjang dari penulisan, penyalinan hingga kanonisasi menunjukkan bagaimana Allah memelihara firman-Nya agar tetap murni dan dapat dipercayai sampai saat ini. Penyalinan Alkitab penting karena membantu kita menentukan keaslian isi Alkitab yang ada sekarang. Naskah asli atau autograf dari para penulis Alkitab sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah salinan-salinan atau manuskrip yang dibuat oleh para penyalinan dari abad ke abad. Contohnya Papyrus Chester Beatty abad ke-3, yang kedua Codex Sinaiticus abad ke-4, yang ketiga Codex Vaticanus abad ke-4, yang kelima Codex Alexandrinus abad ke-5. Dengan mempelajari salinan-salinan ini, para ahli bisa membandingkan dan meneliti apakah teks yang kita miliki sekarang masih sesuai dengan naskah aslinya. Kesimpulannya, walaupun naskah asli tidak ada, keaslian Alkitab dapat dipertanggungjawabkan karena isi dan maknanya tetap sama melalui banyak salinan yang konsisten atau sama lain. Proses penyalinan Alkitab salah satunya yaitu ketelitian dalam penyalinan. Proses penyalinan Alkitab tidak dilakukan dengan sembarang. Ketelitian dan kehati-hatian sangat penting agar salinan tetap sama dengan naskah aslinya. Hasil yang baik ditentukan oleh ketepatan dan kesetiaan penyalinan terhadap teks asli. Yang kedua, tujuan penetapan aturan penyalinan. Untuk menjaga keaslian dan kemurnian isi Alkitab, dibuatlah aturan penyalinan Alkitab dari naskah asli. Aturan ini mengatur siapa yang boleh menyalin dan bagaimana cara menyalin agar tidak terjadi kesalahan. Yang ketiga, orang yang dipilih untuk menyalin. Penyalinan tidak boleh dilakukan oleh orang sembarang. Hanya mereka yang berkomitmen seumur hidup dan melalui pelatihan khusus yang boleh menyalin. Latihan biasanya dimulai sejak usia 14 tahun sampai 40 tahun. Contohnya kelompok penyalin, kaum Mesoret, penjaga teks Ibrani, dan suku Esseni hidup di Quran. 4. Kaidah atau aturan penyalinan. Sebelum menulis media penulisan seperti papirus, perkamen, atau kulit binatang harus disiapkan dengan sangat teliti. Tinta yang digunakan pun harus khusus, dibuat dengan bahan tertentu supaya tahan lama dan tidak mudah pudar. Setiap huruf, kata, dan baris dihitung dengan cermat agar tidak ada kesalahan sedikit pun.
Contoh-contoh cek keaslian salinan. Ini menjelaskan bagaimana keaslian salinan Alkitab dapat dibuktikan melalui penemuan gulungan laut mati. Dalam bahasa Inggrisnya Dead Sea Scrolls. Yang pertama, penemuan gulungan laut mati. Gulungan ini ditemukan pada tahun 1947 oleh anak-anak yang suku di Gibeon di Gua Quran dekat laut mati. Penemuan ini menjadi sangat penting karena berisi salinan perjanjian PL yang sangat tua. Salinan ini bagian dari kitab-kitab yang disalin oleh 70 tua-tua yang disuruh oleh bangsa Yunani karena pertama kalinya pilihan Alkitab adalah bahasa Ibrani. Makanya orang Yunani menyuruh orang Israel atau orang Yahudi untuk membuat penyalinan Alkitab, yaitu salah satunya ini gulungan yang ditemukan di laut yang mati oleh seorang anak kecil. Yang kedua, waktu penulisan. Naskah ini ditulis sekitar tahun 100 sebelum Masehi oleh kaum Essenes, yaitu kelompok Yahudi yang hidup menyendiri dan menjaga tulisan-tulisan suci. Yang ketiga, perbandingan dengan salinan lain. Sebelum penemuan gulungan laut mati yang saya ceritakan tadi, salinan tertua PL yang dimiliki adalah dari kaum Masoret sekitar tahun 1000 Masehi. Kaum Masoret ini adalah penjaga kitab-kitab yang dikuil. Jadi ada jarak waktu sekitar 1100 tahun antara gulungan laut mati 100 sebelum Masehi dan naskah Masoret pada tahun 1000 Masehi. Yang keempat, hasil perbandingan. Ketika dibandingkan, ternyata isi dari kedua salinan ini hampir sama persis. Hal ini menunjukkan bahwa penyalinan Alkitab dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati selama lebih dari setahun penulisan. Yang kelima, makna dan kesimpulan. Hal ini membuktikan bahwa proses penyalinan Alkitab dapat dipertanggungjawabkan karena para penyalin mengikuti kaidah yang sangat berat. Dalam rentang waktu yang panjang tidak ditemukan perbedaan berarti sehingga keaslian Alkitab dapat dijamin. Kesimpulan, penemuan gulungan Alkitab di laut mati menjadi bukti kuat bahwa teks Alkitab yang kita miliki sekarang tetap asli dan terjaga keakuratannya selama 1000 tahun. Perjanjian baru. Yang pertama, latar belakang kolonisasi PB atau perjanjian lama. Kolonisasi perjanjian baru memiliki latar belakang yang berbeda dengan perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, ukuran iman didasarkan pada hukum Taurat dan tradisi nenek moyang. Sedangkan perjanjian baru, Kristus yang bangkit menjadi ukuran iman. Regulam fide artinya tolak ukur kepercayaan orang Kristen. Yang kedua, regulam fidei atau aturan iman. Ini menjelaskan kehadiran Kristus menjadi pusat iman Kristen. Pada gereja mula-mula, orang percaya masih menggunakan Alkitab Perjanjian Lama dan tradisi lisan atau oral tentang Yesus. Tetapi jika hanya mengandalkan tradisi lisan, ajaran Yesus bisa berubah atau disalahartikan, apalagi saat berhadapan dengan ajaran agama, filsafat, dan budaya lain. Ini bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda bahkan bertentangan. Yang ketiga, dampak dan solusinya. Akibatnya, ajaran yang disampaikan bisa menjadi tidak murni lagi, atau tidak ortodok, atau bahkan sesat, atau heretik.
Untuk memecahkan kesalahan tafsir, para rasul menulis Injil dan rasul-rasul supaya pengajaran Yesus tetap jelas dan terpelihara dengan benar. Yang keempat, proses akhir. Setelah tulisan-tulisan akhir rasul lengkap dan diakui kebenarannya oleh gereja, maka semua tulisan itu dikumpulkan dan jadikan konon Perjanjian Baru. Kesimpulan, kanonisasi Perjanjian Baru dilakukan agar iman Kristen memiliki dasar tertulis yang jelas, berpusat pada Kristus yang bangkit, dan tidak mudah disesatkan oleh tafsir yang salah atau pengaruh luar. Kanon Alkitab Perjanjian Baru. Proses penetapan kitab-kitab Perjanjian Baru menjadi kanon tidak terjadi secara cepat, tetapi butuh ratusan tahun sampai benar-benar diakui dan sejajar dengan kitab-kitab Perjanjian Lama. Ada beberapa tahap penting proses pengakuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan kodeks. Umat Kristen mula-mula memakai bentuk kodeks menggantikan gulungan. 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mulai disatukan dalam satu buku, dan ini mendorong terbentuknya kanon karena orang Kristen mulai membedakan mana tulisan yang sah dan mana yang bukan. Yang kedua, bidat Marcion, sekitar tahun 140 Masehi. Marcion membuat kanon versinya sendiri, hanya memakai sebagian Injil Lukas dan 10 surat Paulus. Ia menolak PL dan tulisan lain yang tidak sesuai dengan ajarannya. Hal ini justru memicu gereja untuk segera mendaftarkan kitab PB yang benar. Yang ketiga, Irenaeus, sekitar tahun 180 Masehi. Irenaeus, seorang bapak gereja, mengutip hampir semua kitab PB dan menganggapnya memiliki wibawa setara dengan PL. Ini menunjukkan bahwa banyak kitab PB sudah diakui luas pada masa itu. Yang keempat, fragmen Muratori, sekitar tahun 190 Masehi, merupakan daftar tertua yang memuat kitab PB mencakup 4 Injil, Kirab para Rasul, 13 surat Paulus, surat Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Namun tidak mencantumkan Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus. Ini menunjukkan bahwa daftar kanon sedang berkembang. 5. Clemens dari Alexandria, meninggal pada tahun 215 Masehi, mengakui 14 surat Paulus termasuk Ibrani, namun tidak menyebut Yakobus, 2 dan 3 Yohanes, dan 2 Petrus. Ia juga menganggap Gembala Hermas layak dibaca. Yang keenam, Eusebius, sekitar tahun 340 Masehi, membagi 3 kitab PB dalam 3 kategori. Yang pertama, diterima secara umum, ada 4 Injil, Kisah para Rasul, 14 surat Paulus, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu, dengan sedikit keraguan. Yang kedua, diperdebatkan, yaitu ada kitab Yakobus, Yudas, 2 dan 3 Yohanes, 2 Petrus, dan kitab seperti Gembala Hermas. Yang ketiga, ditolak, yaitu Injil Petrus dan Injil Thomas dan Injil Matias. Ini memperlihatkan proses penyaringan kitab yang diakui resmi. Yang ketujuh, ada Athanas dari Alexandria pada tahun 367 Masehi, menulis surat Paskah yang berisi daftar 27 kitab PB, sama dengan yang kita miliki sekarang. Ini adalah membuktikan pertama konon PB yang lengkap dan diterima oleh seluruh gereja Kristen Timur. Kesimpulan, proses kanonisasi PB berlangsung dari abad ke-2 hingga abad ke-4 Masehi. Melalui berbagai tokoh dan peristiwa, gereja akhirnya menetapkan 27 PB sebagai firman Allah yang sah, berdampingan dengan konon PL. 27 kitab ini adalah pengakuan yang ketujuh, yaitu Athanasius dari Alexandria pada tahun 367 sampai sekarang. Salam dari kami, terima kasih.